Aduh. Lagi sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Sulam sedang baca Al-Barzanji. Bapak-bapak yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan bisa pergi naik haji. Mudah-mudahan kita bisa ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan orang tua kita, sesepuh kita dari SP2, yakni Bapak Haji Hurman, yang alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala sehatkan beliau. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur beliau. Yang sama-sama kita hormati Bapak Babinsa SP1 yang alhamdulillah terus mengayomi masyarakatnya dan alhamdulillah juga berada di tengah-tengah kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD beserta jajarannya. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya para hadirin jemaah, para tamu undangan, ibu bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hadirnya kita di malam yang mulia ini, kita semua menjadi calon-calon penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Bersalawat kepada baginda Rasul dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan tiang tunggu sami kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lebih kurang 1,5 jam kita mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Tiang pribadi alhamdulillah sudah terbiasa. Sudah terbiasa alhamdulillah bersama beliau Pak Haji. Dulu ketika tiang masuk di SP2 saya bingung, heran. Tumben saya ketemu acara warga kita yang seperti ini, yang sangat luar biasa. Ketika ada khitanan, ada tadi endosoi ya Pak ya, endosoi, kemudian yang kedua ada yang namanya jumpo sempari, khusus yang laki. Subhanallah, makanya tiang terbiasa. Mungkin kita yang dari Lombok tidak ada acara yang seperti itu. Arak kira-kira dari Lombok hebat meriku. Subhanallah. Tapi ketika tiang lebih kurang 2 tahun yang lalu, alhamdulillah tetap hadir diundang di SP2 acara yang seperti ini. Makanya ini masih sedikit korenya.
biasanya 8. Kemarin terakhir di acaranya Pak Haji ya, Husnan, subhanallah, didatangkan kori dari Bima. Ya Allah, ada yang nyawer juga. Subhanallah, nyawer ini enggak lemuni dejak joget doang kok nyawer. Tapi subhanallah, bacaan Al-Quran yang luar biasa. Makanya dia udah tidak asing lagi dengan acara yang seperti ini yang sangat mulia dan insya Allah barakah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tadi ada 6 kori kita yang telah melantunkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, termasuk Pak Komandan kita, Babinsa kita yang luar biasa, yang menjadi seorang tentara jenderal angkatan jadi kori. Kita mohon maaf tidak jadi apa-apa. Nah, subhanallah, bahkan ada kita yang tidak bisa ngaji. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi bapak-bapak yang di sini insya Allah, ibu-ibu semua sudah bisa baca Al-Quran. Kata baginda Rasul, orang yang membaca ayat Al-Quran 1 huruf saja, kata baginda Rasul, maka diberikan 1 pahala, yang 1 pahala itu dilipat gandakan menjadi 10 pahala di sisi Allah. Subhanallah. Nenten bukan kata Muksin yang jelek ini, tapi kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira tadi Pak Rahman berapa huruf yang dibaca kori kita? Wah, ngitung kira-kira. Enggak, dia aja Allah Syekh. Allah Syekh atau set ini. Subhanallah. Subhanallah. 1 huruf pahalanya adalah 10 lipat. Subhanallah. 1 huruf dibaca oleh Pak Komandan kita, dibaca oleh kori-kori tadi. Subhanallah, bacaan-bacaan yang sangat mulia. Karena apa? Kata baginda Rasul, Iqra'ul Qur'an fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kata baginda Rasul, Iqra'ul Qur'an, bacalah olehmu Al-Quran, fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah. Al-Quran itu akan datang nanti. Kapan? Yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Untuk apa? Syafi'an li ashabi, sebagai penolong bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Subhanallah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, nanti di padang mahsyar tidak ada yang akan bisa mampu menolong manusia dengan yang lainnya. Ibu-ibu lari daripada suami, suami lari daripada anak, anak lari daripada bapaknya. Semua nafsi-nafsi, lamun bahasa Lombok ya, rungu diri, urus diri masing-masing. Bahasa Bimanya apa balik? Ngurus diri sendiri. Ngurus urus kindai. Urus kindai. Aneh. Apa deli Mas ngorek dari Bima. Subhanallah. Manusia lari dari semuanya, hanya sibuk mengurus dirinya sendiri. Tidak ada yang mampu menolong. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari yang tidak ada guna harta, hari yang tidak ada guna jabatan, hari yang tidak ada guna anak istri kita. Manusia sibuk dengan dirinya masing-masing. Yauma la yanfa'u malun wala banun
illa man atallaha biqalbin salim. Yang selamat ketika itu adalah orang-orang yang damai hatinya, orang-orang yang hidupnya penuh dengan bacaan Al-Quran, syafi'an li ashabi, orang-orang yang suka membaca Al-Quranul Karim menjadi syafi', penolong bagi mereka. Subhanallah. Makanya hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, berbanggalah anak-anak kita sekarang ada di madrasah, ada di pondok pesantren, mereka mengkaji Al-Quranul Karim. Subhanallah. Tadi dibacakan ayat Al-Quran. Ketika Al-Quran dibaca, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau Qori Samsuri Firdaus yang baca, apa katanya Pak Rahman? Allah, Allah. Kalau Muhsini yang baca, tidak mungkin dia bilang Allah. Kenapa? Jelek suaranya. Kalau saya kan sukanya sering suka dangdut. Kalau dangdut nyanyi, kita nyanyi, tidak mungkin kita akan bilang Allahu Akbar. Tapi kalau bacaan Al-Quran didengungkan dengan irama yang bagus, insya Allah ucapan-ucapan kalimat thayyibah akan keluar dari mulut-mulut kita yang mulia itu. Coba hadirin, saya bandingkan, mohon maaf. Coba saya nyanyi Pak Komandan. Misalnya, sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Ada yang bilang Allah? Bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini? Datanglah. Ada yang bilang Allah? Barangkali. Subhanallah, mantan KDI Pak Komandan. Alhamdulillah nggak lulus, kelolosan tapi. Ya Allah. Kalimat thayyibah, kalimat yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang ingin kita perdengarkan kepada anak-anak kita. Makanya ketika putra dan putri kita baru lahir ke dunia, apa ucapan yang diperdengarkan di kalimat di telinga kanannya? Allahu Akbar, kalimat azan. Belum anak kita mendengarkan lagu Michael Jackson Westlife. Belum anak kita diperdengarkan dengan lagu-lagu Trio Macan, Kelakuan Si Kucing. Pantas anak-anak yang di sana kebanyakan menjadi anak-anak kucing garang. Subhanallah. Tapi kalimat yang diperdengarkan adalah Allahu Akbar, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Telinga kanan diazankan lewat telinga kiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, kalimat kiri. Mafhum mukhalafahnya artinya adalah sejak kecil anak-anak ditanamkan iman. Boleh kamu menjadi petani beriman. Jadi pedagang beriman. Jadi polisi. Jadi tentara. Jadi sambo. Subhanallah. Jadi bupati beriman. Jadi gubernur beriman. Jadi maling.
Dia beri kayak apa nih? Dia memberi manjan dek, buka balik tengah. Subhanallah. Iman landasannya, iman kekuatannya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iman di dada. Boleh kamu jadi jenderal, jenderal beriman. Boleh kamu jadi tentara, tentara beriman. Boleh jadi polisi, polisi beriman. Inilah pondasinya. Subhanallah, jemaah yang dimuliakan Allah, tanamkan iman kepada anak-anak kita. Subhanallah. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, saya pribadi walaupun bukan orang tuanya anak kita Ahmad Supriyadi, beliau anak didik saya di MTS Nurul Makomayan. Saya pribadi walaupun bukan orang tuanya, tapi orang tua yang pernah mendidik dia. Dia di MTS, alhamdulillah 3 tahun di MTS SP1, SP4. Kami didik mereka, kami tanamkan akhlak, kami tanamkan keimanan. Apalagi tiap hari kami bimbing mereka dengan bacaan sholawat. Tiap hari kami bimbing mereka dengan pendidikan agama. Supaya apa? Mereka keluar nanti punya iman yang kuat, punya kekuatan ketakwaan kepada Allah. Seperti yang saya bilang tadi, insya Allah anak kita seperti ketika mereka keluar, ketika jadi orang besar, tidak melupakannya kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berupa ibadah sholat. Ya Supri ya, mana Supri? Ya jadi tentara beriman nak ya. Jangan lupa ibadah sholat. Sholat dimanapun Anda, ainama takunu, dimanapun Anda berada, hendaklah iman menjadi landasan kita. Karena di iman kita hidup, dengan iman kita ingin berjuang, dan dengan iman kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya ayo ayah bunda, kita tinggalkan putra putri kita yang soleh dan solehah. Karena apa? Ketika kita meninggal, tidak ada yang kita bawa. Ayo ayah bunda, harta, jabatan, rumah yang bertingkat, sawah ladang yang berlipat-lipat, istri yang jumlahnya 4. Istri yang jumlahnya 4, cantiknya pun tak kalah memikat. Ketika bapak-bapak meninggal, istri yang cantik dilirik sama Pak Rahman, dilirik sama cowok-cowok yang lain, bagian orang lain. Apa yang akan kita bawa? Tidak ada yang akan kita bawa, diri yang diberikan Allah, hanya anak yang soleh. Makanya sering yang sampaikan, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin aw ilmi yuntafa'u bih aw waladin sholih yad'u lah. Apabila mati anak Adam, tidak ada yang akan kita bisa bawa kecuali 3. Di antaranya yang 3 itu adalah awaladin soleh, yaitu anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Subhanallah, kita bangga. Alhamdulillah, baru 1 SP4 punya tentara, baru 1 SP1 punya tentara. Mudah-mudahan ada tentara-tentara yang akan datang. Mudah-mudahan ada polisi-polisi yang beriman. Mudah-mudahan akan terlahir dari SP1, SP4, SP2 ini. Bisa jadi kalau bisa nanti akan terlahir seorang bupati ataupun gubernur lahir dari SP1 ataupun SP2, SP4. Amin. Amin Pak ya. Insya Allah tidak ada yang lain mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Apa kata Allah? Inna
innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, kalau Allah mau, pasti kun. Allah bilang kun, jadi fayakun, maka jadilah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau Allah mau, ibu-ibu misalnya mau punya anak laki-laki, tapi kalau Allah tidak mau laki-laki, akan Allah kasih perempuan. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu kami putar balikkan di antara manusia, kata Allah. Ada kalanya kita hidup jaya, ada kalanya hidup kita melarat. Ada kalanya kita di atas, Bu. Ada kalanya kita di bawah, Pak. Ada kalanya kita di atas, Bu. Bu. Ada kalanya kita di atas, Bu. Ada ibu-ibu tuh, ada kalanya kita di atas, Bu. Ada kalanya kita berada di bawah, Pak. Subhanallah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu kami putar balikkan di antara manusia. Ada kalanya kita sehat dan ada kalanya kita sakit. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu terakhir yang sampaikan, melalui kesempatan yang sangat berbahagia ini, mari kita tanamkan kepada putra-putri kita yang laki maupun perempuan, didiklah mereka dengan pendidikan agama. Jangan jauhi anak-anak kita dengan pendidikan agama. Jangan jauhi mereka, terutama pendidikan ibadah seperti yang dia sampaikan tadi, ibadah sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat adalah as-sholat, sholat kita. Puasa belakangan, zakat kita belakangan, haji kita belakangan, tapi yang pertama sholat kita, Bu. Sholat kita, Pak. Makanya jangan sampai kita meninggalkan akan sholat kita. Makanya sering dibaca anak-anak kita, sholli wa sallim daiman ala hamada, sholli wa sallim daiman ala hamada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Sayang, sungguh sayang, cantik-cantik tak sembahyang. Bu, Bu, masih meleng. Sayang, sungguh sayang, cantik-cantik tak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, ganteng-ganteng tak sembahyang. Siti Fatimah cantik, dia bersembahyang. Nabi Yusuf ganteng, dia bersembahyang. Subhanallah. Siti Fatimah cantik, sembahyang. Nabi Yusuf ganteng, sembahyang. Kita no. Subhanallah. Ya Allah, itulah yang akan kita bawa jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin hanya sekedar ini yang dapat saya sampaikan. Insya Allah tumben tak ada salonnya kemarin karena keras sekali suara saya yang ngisi di SP3 sampai sembuh mesin.
Julang, subhanallah. Iya kok benar ya, sampai terbakar barangkali terlalu keras suaranya, subhanallah. Yang diisi di Lembang ketiga kemarin, tapi insya Allah luar biasa ini, insya Allah. Mudah-mudahan tadi pagi yang ngisi di SDN-nya Pak Mustamin, alhamdulillah ibu-ibu luar biasa semangat dalam rangka melaksanakan maulidnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin hanya sekedar ini yang dapat yang sampaikan, lebih kurangnya yang lunas maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah lain waktu dan kesempatan yang ataupun kita bersilaturahmi dan sambung lagi insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hanya sekedar ini yang dapat yang sampaikan, lebih kurangnya yang lunas maaf. Kalau ada kata-kata tiang yang menyinggung perasaan orang tua saya yang berada di hadapan kita ataupun yang hadir di tempat yang sangat berbahagia ini, tiang insan dhaif, insanul fakir ilallah, manusia yang tidak memiliki ilmu, manusia yang tidak memiliki apa-apa, manusia yang tidak memiliki harta, jabatan dan lain sebagainya. Mohon ampun dan mohon maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya mohon maaf kepada para hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Bisa dimaafkan bunda, bapak-bapak ya? Bisa, alhamdulillah. Para hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hanya sekedar ini yang dapat yang sampaikan. Mudah-mudahan lagi sekali apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat kepada diri yang pribadi dan kepada kita semuanya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah khilaf itu adalah kesalahan ataupun kekhilafan yang pribadi sendiri. Saya akhiri dengan ucapan orang Arab mengatakan, wa qad yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'un lima jarhal lisan. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh, tapi kalau lidah yang jelek ini melukai hati, kemana obat hendak dicari. Demikian, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin tamu undangan yang sama-sama kami muliakan dengan mengucapkan syukur alhamdulillah.